Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua pada malam hari ini bisa kembali melanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini kajian kita adalah kitab Risalah Maimuniyah. Jadi kitab Risalah Maimuniyah yang akan kita kaji. Risalah Maimuniyah ini adalah kitabnya Jurumiyah. Jadi Jurumiyah dalam versi tasyawuf, dalam versi tauhid. Kita akan belajar sedikit demi sedikit dari kitab ini bagaimana Syekh Maimuniyah menerjemahkan, menampilkan ilmu alat, ilmu nahu ke dalam pandangan tauhid tasyawuf. Karena ilmu ini cukup populer ya, saudara-saudara. Jadi yang paling kita berkesan dari kitab ini bahwa mu'alif ya, pengarang kitab ini begitu cerdas, begitu hebat menerjemahkan bahasa nahu ke dalam bahasa qalbu. Baik, kita berlanjut ke kajian kita, yaitu halaman 6 ya, halaman 6. Qala sallallahu alaihi wasallam, sudah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrun nidamah, paling jelek kesedihan, kesedihan yang paling jelek yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti adalah fakullu man lam ya'rif bit tauhid. Pada saat di yaumul kiamat kita akan merasa sedih mendalam, dan kejelekan yang paling mendalam, kesedihan yang paling mendalam di yaumul kiamat adalah ketika setiap orang-orang yang syarrun nidamah adalah man lam ya'rif, yang tidak mengenal at-tauhidi, terhadap
ilmu tauhid. Jadi dia tidak pernah belajar ilmu tauhid. Ngaji ke sana ke sini, ke mana-mana, seluruh pesantren, seluruh majelis-majelis ilmu dia datangi, tapi nggak membahas, nggak pernah ngaji tentang tauhid. Maka dia akan bernasib naas, dia akan bernasib jelek, bernasib buruk, dia akan bersedih dengan sedih yang amat jelek. Ya. Jadi kesedihan yang paling jelek adalah ketika orang tersebut di yaumul qiyamah man lam ya'rif tauhid, orang yang tidak pernah mengetahui terhadap ilmu tauhid. Padahal orang tersebut wa yu'allimu, dia memahami min kulli ilmin, ya, semua ilmu dia kuasai, ya, min kulli ilmin, semua ilmu dia kuasai, ya, ilmu apapun dia kuasai, bahkan wa kulli kitabin, dan dia pandai paham semua kitab. Jadi kitab-kitab dia bisa baca, dia bisa pelajari, dia bisa kaji. Itu kitab-kitab. Wa kulli kitabin. Bahkan bukan hanya kitab-kitabnya saja. Wa kulli babin, dan setiap babnya. Jadi dalam sebuah kitab pasti ada bab. Di bawah bab ada pasal. Wa kulli faslin, dan setiap pasal dia paham, dia ngerti terhadap pasal-pasal dalam ilmu. Bahkan bukan hanya itu, wa kulli kalimatin, dia paham dengan kalimat, ya, kalimat-kalimat yang ada dalam kitab itu betul-betul dia kuasai. Bahkan bukan hanya kalimat, wa kulli harfin, sampai pada satuan terkecil yaitu huruf. Jadi dia paham betul huruf, ya, huruf-huruf dalam kitab tersebut. Bahkan ketika huruf ini ada dalam kitab, tidak hanya sampai di situ. Orang ini betul-betul menguasai, memahami betul, bukan hanya pada huruf, bahkan termasuk wa kullu kulli syautin, dan setiap suara yang keluar dari mulutnya. Wa kulli musyahidin, dan dia menyaksikan semua kitab-kitab ini, keunggulan berbagai macam kitab, berbagai macam bab, berbagai macam pasal, apapun dia kuasai. Tapi saya falaisa bi'arifin, dia tidak paham, dia tidak mengerti bi'ilmi tauhid, terhadap ilmu tauhid. Ya, profesor, dia menyandang gelar tertinggi, profesor, doktor, ajengan, kiai, ajengan badan sekalipun, ya, pakai jubah, pakai apa namanya ini, ya, pakai peci yang putih, yang gede, ya, gagah, jalannya pun gagah, orang pun tahu bahwa dia adalah ulama, dia adalah ajengan, dia adalah kiai besar, kiai haji, ajengan, profesor, ditambah lagi lengkap, profesor, doktor, kiai haji, ngajajar tuh, ya, berjejer jabatannya, masya Allah. Sehebat apapun dia memahami ilmu, sepandai apapun dia menguasai ilmu, bab-bab dalam ilmu,
pasal-pasal dalam kitab. Falaisa bi'arifin, tetapi dia tidak paham, dia tidak mengerti bi'ilmi tauhid, terhadap ilmu tauhid. Maka dia tipikal manusia seperti ini, orang seperti ini akan mendapatkan kesedihan yang amat jelek, kesedihan yang amat tiada tara buruknya, sedih buruk. Dan wala yang bagi, dan dia tidak pantas ayu qala fi haqqihi alimun. Allahu Akbar. Kata Syekh Maimuniyah, ya, kata Imam Syekh Maimuniyah pengarang ini kitab, wala yang bagi ayu qala fi haqqihi alimin, dia tidak berhak menyandang gelar gelar orang yang berilmu. Jadi dia tidak berhak, pantas, ya, enggak pantas, enggak layak manusia seperti ini mendapatkan gelar alim. Luar biasa ya. Ini dikarang sekitar 500 tahun yang lalu ini. Kitab ini ya. 500 tahun yang lalu kitab ini sudah dikarang. Ya, Syekh Maimuniyah sudah berkata, wala yang bagi ayyuqala fi haqqihi alimin. Manusia yang seperti ini tidak pantas menyandang gelar alim. Kenapa begitu? Sekalipun dia pandai berkata, mantiknya hebat, balaghahnya hebat, nahwu sorobnya, bayannya, baliknya, 12 pan dia kuasai, ya. Ketika dia berpidato, ketika dia berceramah, semuanya mengalir, ya, enak didengar. Tetapi falaisa bi'arifin, dia tidak mengetahui bi'ilmi tauhid, tidak mengerti tauhid, tidak pernah mengajarkan ilmu tauhid, bahkan bal huwa qasasun, dia hanya seorang tukang dongeng. Allahu Akbar. Kasihan orang ini, sekalipun dia mendapat gelar kiai kondang, misalnya ya, popularitas kiai sekarang banyak, kiai-kiai langitan, ya, para ajunan, hawarebat, gagah, ilmunya pun hebat-hebat, tetapi dia tidak pernah mengajarkan ilmu tauhid. Bal huwa qasasun, dia hanya seorang tukang dongeng, ya, tukang dongeng. Masya Allah, ya. Yaqussu akhbarun nas, dia hanya mengabarkan cerita-cerita kepada manusia, dia hanya mengabarkan cerita. Makanya zaman sekarang ini lumayan ya, ketika dia jadi artisnya, popularitas keartisannya sudah mulai redup, ya. Ketika popularitas seorang aktor atau artis mulai redup, dia mencari yang lain, ya, apa? Jadi mubaligh, jadi tukang dai, ngaji, dia nggak pernah ngaji, ya cuman baca di Google, diajar ilmunya di Google, atau dia mengumpulkan cerita-cerita lucu. Yang penting saya ceramah agama, mustami, suka, senang, ya, rame, besoknya lagi saya dapat panggilan kembali, Masya Allah. Jadi mereka hari ini menampilkan, jadi ini Syekh Maimuniyah begitu. Banyak para tukang dongeng-dongeng yang terus bercerita tentang cerita-cerita lucu, ya. Jadi para penceramah hari ini hanya bercerita lucu.
para santri, para santriwati. Jadi khabar yang disampaikan kepada siapa? Kepada orang ini adalah hanya bualan belaka, hanya dongeng-dongeng yang tidak mengena, dongeng cerita yang tidak karuan. Akhirnya pesan agamanya tidak sampai kepada jamaah. Kasihan, kasihan. Oleh Syekh Maimuniyah dia dijuluki tukang dongeng. Bahkan sekalipun dia hebat, la yambaghi, tidak layak, tidak pantas fi haqqihi alimin, menyandang gelar alim. Masyaallah, alhamdulillah. Makanya saya sama kalian ingin kalian nanti kalau sudah lulus, sudah beres mondok di pesantren ini, tidak menjadi mubalik tukang dongeng, tidak menjadi ahli kosos. Naon sababna, ya, sebab tukang dongeng tidak pantas menyandang gelar ahli. Ini menyedihkan. Bicara dongeng, saya sampaikan, ada yang disampaikan ya oleh siapa? Oleh Abu Kilabah. Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Zurmi. Sekali lagi, orang ulama besar, Abu Kilabah Abdullah bin Az-Zurmi. Beliau berkata, ma amatal ilma illa al-qussasu yujalisur rajulur rajulal qasas sanatan. Ma amatal ilma, tidak ada yang bisa mematikan ilmu. Ilmu tidak akan mati, ilmu tidak akan hilang. Illal qussasu, kecuali oleh para tukang dongeng. Kecuali ilmunya akan hilang oleh manusia ahli cerita. Quran tidak disampaikan, sunnah juga tidak disampaikan, ilmu tauhid tidak disampaikan. Yang dia sampaikan adalah hanya sebuah cerita-cerita dongeng. Ingat, dongeng inilah yang akan mematikan ilmu. Hati-hati. Sehingga Abu Kilabah mengatakan begini, yujalisur rajulu, barang siapa apabila orang duduk di majlis, ada seorang orang duduk di majlis, ar-rajula qasah, di majlis orang yang suka bercerita, di majlis yang katanya majlis ilmu, tapi ternyata bukan majlis ilmu, melainkan majlis dongeng. Insyaallah, ya. Jadi yujalisur rajulu ar-rajulal qassasanatan, setahun dia duduk di majlisnya orang-orang tukang dongeng, duduk di majlisnya, di tempatnya orang-orang ahli cerita tidak karuan. Jadi bikin ceritanya tidak ada hubungan dengan ilmu. Yang dia ambil, yang dia angkat, cerita-cerita yang membuat mustami, yang membuat orang tertawa. Ya. Jadi mubalik itu disebut hebat ketika mampu membuat mustaminya tertawa. Bener nggak? Sekarang begitu. Jadi mubalik yang banyak dipanggil oleh masyarakat, oleh umat,
adalah mubalik yang memang sengaja spesialis, para tukang dongeng melawak, padahal jangan mengundang kiai ya. Kalau mau melawak undang saja pelawak, atau apa ya namanya sekarang itu yang paling populer, apa, stand up komedi, itu aja panggil Sunu Pidato ya. Kalau memang mau melucu. Ketika orang mengundang kiai, ketika orang mengundang ajengan, artinya dia dibutuhkan ilmunya. Tetapi yang ada media dakwah tablighul Islam, ya, tablighul Islam diisi dengan lawakan-lawakan yang tak karuan. Ini Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Zurmi begitu tegas mengatakan, setahun Anda duduk, setahun Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tauhid, hanya dongeng-dongeng saja, fala yata'allaqu minhu bi syai'in, maka Anda tak dapat apapun dari majelis itu. Setahun kita bergaul, setahun kita duduk bareng dengan orang-orang ahlul qasas, maka kita tidak dapat ilmu. Fala yata'allaqu minhu bi syai'in, dia tidak mendapat apapun. Tetapi sebaliknya, wa yajlisu ilal ilmi, dan apabila kita duduk di majelis-majelis ilmu, yang disebut ilmu adalah orang yang mengajarkan tauhid, orang yang mengajarkan bagaimana orang paham, bagaimana orang memahami, mengetahui, mengenal Allah, ya. Ilmu yang mempelajari tentang pengenalan ma'rifat pada Allah, apa namanya? Ilmu tauhid. Artinya apabila kita duduk di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan tentang tauhid, fala yaqumu, maka dia tidak akan berdiri, dia tidak akan bangun, hatta yata'allaqa minhu bi syai'in, kecuali dia dapatkan ilmu dari majelis ilmu tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kita duduk di majelis ilmu saatan, walau hanya sesaat, walau hanya 1 menit, walau hanya 1 jam, misalnya kita duduk belajar mengkaji ilmu tauhid kepada Allah, ya, maka dia fala yaqumu hatta yata'allaqa minhu bi syai'in, dia tidak akan dapat apa-apa, dia tidak akan luput dari ilmu. Saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan pesan ilmu malam hari ini, ya, keterangan ini saya dapatkan dalam kitab Hilyaul Auliya. Kitab Hilyaul Auliya ini saya dapatkan keterangan bahwa ilmu tidak akan mati kecuali oleh tukang dongeng. Jadi tukang-tukang dongeng ini bukan menghidupkan ilmu, tapi sebaliknya, para ahli-ahli dongeng inilah yang akan mematikan ilmu. Mudah-mudahan, makanya syarikat Pondok Pesantren Syarikat Islam ini menjadi moto atau menjadi pondok pesantren yang berkhas bersih tauhid. Jadi santri dan santriwati dididik untuk menjadi generasi yang bertauhid pada Allah. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi manusia-manusia yang tunduk dan patuh kepada rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, dan ma'rifat pada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal
Bila bisa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.